Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Panji selaku dosen Statistika Bisnis 2 dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zuni Kurniasari dengan NPM 2110104013, kelas K1 S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji regresi dengan variabel intervening atau biasa disebut analisis jalur atau path analysis. Untuk judul yang saya gunakan yaitu pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Untuk pengelompokan variabel, yang pertama ada variabel independen yang terdiri dari dua. Yang pertama yaitu profitabilitas, lalu yang kedua ukuran perusahaan. Untuk variabel independen ini disimbolkan dengan huruf X. Lalu yang kedua yaitu variabel intervening, yaitu kepuasan nasabah yang saya simbolkan dengan huruf Y. Baik, untuk variabel yang ketiga yaitu variabel dependen, yaitu pengungkapan akuntansi sumber daya manusia yang disimbolkan dengan huruf Z. Berikut ini adalah data yang saya olah dalam SPSS. Di sini saya menggunakan data sekunder yang jumlahnya 15. Baik, langsung saja kita masuk ke hasil dan interpretasi. Untuk yang pertama yaitu uji regresi model 1 atau pertama, menghasilkan 3 tabel. Yang pertama ada tabel model summary yang nilai R-square-nya sebesar 0,614, lalu di tabel ANOVA nilai SIC sebesar 0,003, dan tabel yang terakhir yaitu tabel koefisien. Untuk interpretasi, pertama, mengacu pada output regresi model 1 pada bagian tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 atau profitabilitas sebesar 0,03 yang artinya lebih kecil dari 0,05, serta X2 ukuran perusahaan sebesar 0,004 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa regresi model 1 yaitu X1 profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Y yaitu kepuasan nasabah, dan X2 ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Z yaitu kepuasan nasabah. Untuk yang kedua, besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,614. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 61,4%. Sementara sisanya yaitu 38,6% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nah, sementara untuk nilai E1 diperoleh dari akar 1 dikurangi R-square, di mana R-square-nya tadi 0,614. Jadi, untuk mencari E1-nya, akar 1 dikurangi 0,614 menghasilkan 0,6213. Selanjutnya ini ditampilkan diagram jalur model regresi pertama. Untuk X1 ke Z sebesar 0,727. 0,727 ini diperoleh dari nilai beta yang terdapat pada tabel koefisien ROA yaitu 0,727. Lalu untuk yang size, untuk X2-nya ini sebesar 0,68. Lalu untuk
E1 itu sebesar 0,6213. Itu diperoleh dari perhitungan yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, untuk yang selanjutnya, uji regresi model kedua menghasilkan tabel model summary dengan nilai R-score-nya sebesar 0,768, lalu tabel ANOVA dengan nilai signifikan sebesar 0,001, dan tabel koefisien. Untuk interpretasinya, yang pertama, mengacu pada output regresi model kedua pada bagian tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu X1 profitabilitas sebesar 0,800, yang artinya lebih besar dari 0,05. Lalu untuk variabel X2 yaitu ukuran perusahaan sebesar 0,002, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dan variabel Y, kepuasan nasabah sebesar 0,011, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa regresi model kedua yaitu X1 profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z, pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Lalu untuk X2, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Z, yaitu pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Dan Z, kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap Z, yaitu pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Untuk yang kedua, besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,768. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1, X2, dan Z terhadap Z adalah sebesar 76,8%. Sementara sisanya 23,2% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara untuk nilai E2 ya diperoleh dari akar 1 dikurangi R-square. Jadi, untuk E2-nya, akar 1 dikurangi 0,768 menghasilkan 0,4817. Lalu, untuk diagram jalur model regresi kedua, untuk pengaruh X1 terhadap Z sebesar 0,060 diperoleh dari nilai beta yang terdapat pada tabel koefisien regresi kedua. Dan untuk X2 terhadap Z juga sama, diambil dari nilai beta yang terdapat pada tabel koefisien regresi kedua. Untuk pengaruh Y ke Z besarnya minus 0,710, ini diperoleh juga dari nilai beta pada tabel koefisien regresi kedua. Lalu untuk E2-nya ini diperoleh dari perhitungan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Baik, yang selanjutnya yaitu uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Di sini kita menggunakan dua tabel, yaitu tabel model koefisien A pertama dan tabel model koefisien A kedua. Maksudnya A kedua itu yaitu model regresi yang kedua dan model regresi yang pertama gitu. Untuk interpretasinya, yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Lalu yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Lalu untuk yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,800, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Lalu yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisis diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,002 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Lalu untuk yang kelima, analisis pengaruh Z terhadap yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisis diperoleh nilai signifikan Y sebesar 0,011 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Lalu untuk yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Z terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,060, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,727 dikali 0,710, menghasilkan negatif 0,51617. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,060 ditambah negatif 0,51617 menghasilkan negatif 0,4567. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,60 dan pengaruh tidak langsung sebesar negatif 0,4567, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Lalu untuk interpretasi yang ketujuh, yaitu analisis pengaruh X2 melalui Z terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,940, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian nilai beta X2 terhadap Z dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,686 dikali negatif 0,710, menghasilkan negatif 0,48706. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,940 ditambah negatif 0,48706 sama dengan 0,45294. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,90 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,45294, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari serangkaian pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi adanya pengaruh profitabilitas atau X1 dan ukuran perusahaan X2 terhadap kepuasan nasabah Y serta dampaknya terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, adanya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y diterima. Lalu yang kedua, adanya pengaruh X1 terhadap Z ditolak. Lalu yang ketiga, adanya pengaruh X2 dan Y terhadap Z diterima, dan yang terakhir adanya pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z ditolak. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.